Ida nandanti, peca nandanti, kata punyo ubayaha nandanti, punyang me katanti nandanti, kinyo nandanti sugati gato. Si pembuat kebajikan berbahagia dalam kehidupan ini. Ia juga berbahagia dalam kehidupan yang akan datang. Ia berbahagia di kedua alam kehidupan. Ia sangat berbahagia ketika merenungkan perbuatan bajiknya. Dan ia akan lebih bahagia lagi setelah terlahir di alam surga atau bahagia. Sebelumnya, terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Viola Carini. Saya salah satu adik asuh dari Mediko yang berasal dari Lok Semawe. Saat ini saya berkuliah di STMIK SD Ilmu Skill Medan. Berkesempatan pada kali ini, saya ingin memberikan sebuah Dhamma Desana atau sharing Dhamma dengan topik cara berdana yang mendatangkan manfaat besar. Nah, kata dana berasal dari bahasa Pali, yaitu dana, yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya sangat banyak, ya. Bisa diartikan menjadi dana, amal, sedekah, pemberian, ataupun sebuah hadiah. Sementara itu, kegiatan yang berkaitan dengan pemberian dana disebut berdana. Dana dalam ajaran agama Buddha berperan sebagai landasan yang paling dasar dan mempunyai peranan yang sangat penting. Secara universal, praktik memberi berdana dikenal sebagai salah satu keluhuran iman yang paling mendasar, ya, sesuatu yang membuktikan kedalaman sifat iman dan kemampuan seseorang untuk transenden diri. Ya, praktik berdana itu memiliki tempat dan pengertian yang khusus, yaitu sebagai fondasi dan benih perkembangan spiritual. Berdana lebih berfungsi sebagai landasan dan persiapan yang memberikan penekanan dan secara diam-diam menopang segenap daya upaya untuk membebaskan pikiran dari kekotoran batin. Memang berdana tidak secara langsung dianggap sebagai faktor sang jalan, namun kontribusinya di sepanjang jalan pembebasan tidak boleh diabaikan atau dipandang rendah. Pentingnya dana kontribusi ini ditekankan oleh Sang Buddha selain muncul sebagai topik pertama pada penjelasan Dhamma yang bertingkat atau praktik-praktik yang berguna bagi kemajuan batin, atau sering disebut sebagai Anupubbhikata. Praktik berdana juga merupakan unsur pertama dari 3 perbuatan berjasa yang menimbulkan kebajikan, atau yang sering disebut sebagai punya kiriya wattu. Sebagai unsur pertama dari 4 sarana yang memberikan manfaat bagi makhluk lain, atau sering disebut sebagai sanggaha wattu, dan sebagai unsur pertama dari 10 paramita atau kesempurnaan. Nah, di sini paramita merupakan keseluruhan tingkat tinggi yang harus dikembangkan oleh semua yang berniat mencapai pencerahan spiritual.
Seperti halnya semua perbuatan baik, perdana akan memberikan kebahagiaan pada pelakunya di masa sekarang maupun baik di masa mendatang sesuai dengan hukum karma. Berdana menghasilkan manfaat dalam kehidupan sekarang dan dalam kehidupan yang akan datang. Tidak peduli apakah kita sadar akan kenyataan ini atau tidak. Nah, dalam berdana terdapat 3 faktor, ya, 3 faktor yang menentukan besarnya jasa kebajikan, ya, yaitu ada faktor yang pertama di mana sifat dari motivasi pemberi dana. Nah, di sini maksudnya niat dari pemberi sebelumnya, selama dan setelah tindakan berdana, itulah yang terpenting dari 3 faktor yang terlibat dalam praktik berdana. Ya. Terdapat perbedaan yang mendasar antara tindakan berdana yang kurang bijaksana dan tindakan berdana yang disertai dengan kebijaksanaan. Berdana yang disertai dengan kebijaksanaan nilainya lebih tinggi daripada yang pertama, ya, atau daripada berdana dengan tidak adanya kebijaksanaan. Nah, kedermawaan yang dihubungkan dengan kebijaksanaan sebelum, selama, dan setelah berdana merupakan jenis dana tertinggi. Ya. Nah, contohnya seperti tindakan berdana yang bijaksana adalah seperti yang pertama, berdana dengan pemahaman yang jelas bahwa menurut hukum karma tentang sebab akibat, tindakan kedermawaan akan memberikan hasil-hasil yang bermanfaat di masa depan, ya, atau di masa yang sekarang. Nah, contoh yang kedua itu berdana dengan kesadaran bahwa yang didanakan, si penerima dan si pemberi, semuanya tidak kekal. Nah, terus contoh yang ketiga itu ada berdana dengan tujuan meningkatkan usaha agar menjadi tercerahkan. Nah, motif terbaik di dalam berdana itu adalah niat. Niat bahwa tindakan berdana itu merupakan, ya, bisa memperkuat usaha seseorang untuk mencapai nibbana. Bisa saja seseorang berdana untuk mendapatkan nama baik ataupun pujian, ataupun ingin terkenal, atau karena takut tidak disukai teman-temannya. Nah, berdana seperti ini akan membuahkan hasil yang lemah walaupun masih bermanfaat. Nah, lalu ada faktor yang kedua, yaitu kemurnian spiritual penerima dana. Ya. Nah, kemurnian spiritual penerima dana ini merupakan faktor lain yang membantu menentukan sifat dari buah karma yang akan diterima. Makin mulia sifat penerima dana, makin besar pula manfaat yang akan diterima oleh pemberi dana. Praktik berdana juga bermanfaat, ya, walaupun diarahkan pada orang yang belum maju secara spiritual. Jika niat pemberi dana itu baik, walaupun si penerima dana tidak bermoral, ya, si pemberi dana akan memperoleh jasa kebajikannya. Nah, lalu ada faktor yang ketiga, yaitu objek atau barang yang didanakan. Nah, objek atau barang yang didanakan ini hendaknya yang halal,
yang bersih, yang didapat sesuai dengan mata pencaharian yang benar, ya, bukan dari yang didapat dengan usaha yang tidak benar. Karena kita harus mengalami akibat dari perbuatan kita. Nah, perbuatan baik membawa akibat yang baik ataupun kebahagiaan. Sedangkan perbuatan buruk membawa akibat buruk atau penderitaan bagi kita. Sangat masuk akal ya, bila kita mencoba menciptakan perbuatan baik atau karma baik sebanyak mungkin. Sang Buddha menyatakan bahwa praktik berdana akan membantu usaha kita untuk memurnikan pikiran kita. Nah, pemberian yang dermawan dengan niat yang baik akan membantu menghapus penderitaan dengan 3 cara. Nah, cara yang pertama itu bila kita memutuskan memberikan milik kita kepada orang lain, sekaligus kita mengurangi kemelekatan kita pada objek itu, maka membiasakan perbuatan berdana akan melemahkan faktor mental keserakahan yang merupakan salah satu penyebab utama ketidakbahagiaan. Nah, lalu ada cara yang kedua, yaitu berdana dengan niat baik akan membuat kita terlahir di alam bahagia di masa mendatang, di lingkungan yang cocok untuk bisa bertemu Buddha, Dhamma, murni dan mempraktikkannya. Nah, lalu ada cara yang ketiga, yaitu, dan ini yang paling penting, bila berdana dipraktikkan dengan niat agar pikiran menjadi cukup ulet untuk pencapaian nibbana, tingkatan kedermawanan ini membantu kita mengembangkan sila, samadhi, dan panya langsung di masa kini. Ya, dari ketiga tahap ini membentuk jalan mulia berunsur 8 yang diajarkan oleh Sang Buddha dan penyempurnaan sang jalan akan mengakibatkan padamnya penderitaan. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan dan ataupun ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sakyong Adi Budaya. Namo Buddhaya.